Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar di kelas kita ini. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah buat kita semua, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk berdoa hari ini, siapa yang mau mimpin? Siapa? Jijan, ya silakan Jijan. Istidadan. Siap. Allahu Akbar. Berdoa. Oke. Kita belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Nah, alhamdulillah ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian hari ini. Yang pertama, Abdurrahman, ada Abdurrahman? Ahmad Herobi, Alika Mutlihatul Mubniyah, Azkia Anapia Haji, Berliana Turmuji, Iswa Aprilia, Kinara Aprilia Julaika, Muhammad Faiz Miftahur Rahman, Rizky Muhammad Ramadan, Risma Agustina. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir di kelasnya. Nah, sebelum belajar, coba lihat sekitar kita ada sampah tidak? Nah, kita harus membiasakan menjaga kebersihan. Juga coba dirapikan dulu posisi duduknya, pakaiannya, alat belajarnya coba dirapikan lagi ya. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu wajib dulu. Silakan untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Indonesia raya merdeka, merdeka, tanahku yang digoyang ku cinta. Indonesia raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Silakan semuanya duduk kembali. Sebelum kita belajar hari ini tentang materi baru kita hari ini, Bapak ingin bertanya dulu tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Tentang teks deskripsi. Kalian tahu tidak apa itu teks deskripsi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa aja? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat dia. Ya, jadi itu materi sebelumnya tentang teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi kepada semuanya, ya. Apakah pernah membaca pantun? Pernah mendengar orang membaca pantun? Di manakah kalian mendengarkan pantun?
pantun? Di televisi. Di mana lagi? Di radio ya. Nah, sekarang apa saja bagian-bagian dari pantun? Ada yang tahu tidak? Ya, Alika. Bagian-bagian dari pantun itu apa saja? Sampiran dan isi. Ya, jadi pantun itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sampiran pantun dan isi pantun. Oke. Nah, sekarang Bapak lihat kalian kurang semangat. Kita speaking terlebih dahulu ya. Ya, semuanya biar semangat belajar kita hari ini. Ya, kita speaking dengan tepuk semangat. Semuanya harus semangat. Ya, tepuk semangat. Kita di dalam belajar, ya, jangan dalam belajar saja, dimanapun kita harus tetap semangat. Oke, sebelum melanjutkan ke materi hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati video pada layar proyektor, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri pantun dengan benar. Ya, yang kedua, dengan mengamati video pada layar proyektor, peserta didik mampu menggali isi pantun sesuai dengan jenis pantun dengan benar. Yang ketiganya adalah dengan penugasan, peserta didik mampu melisankan pantun hasil karya pribadi atau karya sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak akan sedikit menyampaikan cakupan materi hari ini. Yang pertama itu adalah tentang pantun. Ada yang tahu tidak apa itu pantun? Puisi lama yang terikat oleh satu. Nah, terus nanti ada ciri-ciri dari pantun serta menentukan isi dari pantun. Nah, nanti di dalam pembelajaran Bapak akan membimbing kalian, baik itu belajar mandiri juga belajar kelompok dengan cara diskusi ya. Jadi nanti kita akan belajar secara mandiri juga berkelompok dengan cara diskusi. Oke, nah selanjutnya coba kalian perhatikan dulu video ini ya. Kenapa terlihat tidak bersemangat seperti biasanya? Ada sedih kok. Ada ingin main keluar bersama teman-teman. Ada ikan ditaruh di meja. Si kucing hilang, tak kemana. Ada di rumah aja karena virus ada di mana-mana. Tapi kak, kenapa ya? Akhir-akhir ini ada merasa tidak enak badan karena diam di rumah. Apa ada olahraga akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Ade tidak pernah olahraga kak. Buah kelapa, buah kurma kakak beli di pasar pusat. Ada manis, ayo berolahraga agar badan menjadi sehat. Buah kelapa, buah jambu. Ya udah yuk, kita senang ikut ibu. Oke, kalian barusan sudah melihat videonya ya? Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa pendapat kalian tentang video barusan? Menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Menceritakan tentang apa? Wahai kakak berbicara memakai pantun. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Ahmad Dewi. Ya, video barusan itu menceritakan ya adik kakak yang sedang berbicara menggunakan pantun gitu. Nah, sekarang di sini Bapak punya materi tentang pantun di sini ya. Siapa di antara
Sampiran pantun. Ya, dan baris 3 dan 4 itu disebut isi pantun. Oke, kelompok 3 ada yang mau membantu Bapak untuk menyampaikan? Ya, silakan Muhammad Faid ke depan. Cara menentukan makna atau isi dari sebuah pantun yang perlu diketahui. 1. Baca lirik ketiga dan keempat secara mendalam. Lirik tersebut adalah bagian isi dalam pantun. 2. Baca juga sampiran, terkadang ada hubungannya dengan untaian makna pantun. Contoh, lirik 3, utang emas dapat dibayar. Lirik 4, utang budi dibawa mati. Maknanya utang emas dapat dibayar artinya jika kita berutang emas, materi tentu di kemudian hari bisa dibayar kembali dengan emas atau materi. Utang budi dibawa mati artinya jika kita berutang budi sulit membayarnya sehingga dibawa mati tidak bisa dibayar oleh materi. Oke, yang tepuk tangan untuk Muhammad Faid. Ya. Nah, itu adalah cara menentukan pantun gitu. Yang pertama itu apa? Baca lirik ketiga dan keempat. Kenapa lirik ketiga dan keempat? Sebab di sana itu adalah isi dari pantun. Bahkan kita bisa melihat makna dari isi pantun tersebut. Yang kedua, baca juga sampiran. Terkadang-kadang ada hubungannya dengan untaian makna pantun. Misalkan di sini ada lirik 3 dan 4 misalkan. Lirik 3-nya utang emas dapat dibayar. Lirik 4-nya utang budi dibawa mati. Apa maknanya? Maknanya adalah utang emas itu jika kita berutang materi atau emas tentu di kemudian hari bisa dibayar dengan materi atau emas tersebut. Beda dengan utang budi. Kalau utang budi itu bisa dibawa sampai mati ya. Nah, di sini selanjutnya ya, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sini kalian akan menyaksikan serta menganalisa sebuah video ya. Lalu kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya ya. Nanti juga akan dibimbing sama Bapak ya. Apa yang ada dalam video nanti kalian diskusikan lalu curahkan ke dalam LKPD tersebut. Paham? Oke, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, LKPD ini silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya, kalian analisa, telaah apa yang ada dalam video ini, lalu kalian nanti diskusikan bersama kelompoknya.
Ya, jadi itu silakan kalian isikan ke dalam LKPD ini sesuai dengan video yang sudah kalian analisa tadi. Ya, itu. Tadi di dalam video kalian melihat apa, penjelasan tentang apa, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, ya. Nah, ini tadi adakan di video, ya, itu silakan diskusikan hal-hal apa saja tadi yang dijelaskan di dalam video, silakan diskusikan. Gitu. Nanti setelah diskusi ini kita akan langsung presentasikan ya ke depan dari setiap kelompoknya. Ya, itu ya, bagus. So. Lanjut. Gimana kelompok 2? Nah, ya bagus. Bagus. Nah, itu. Gimana kelompok 3? Iya. Oh. Lanjut. Nah. Ya, so. Diskusikan dengan kelompoknya ya kalau ada yang kurang paham. Ya, gimana Muhammad Faid? Bisa ya? Ya. Gimana kelompok 2? Ya, bagus. Dikit lagi. Kelompok 1 bagaimana hasilnya? Iya. Ya, jadi tadi kalian menganalisa, mendengarkan, melihat dari video, lalu kalian diskusikan. Ada yang sudah kelompok mana yang sudah selesai KKPD-nya? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2, nah, kelompok 3 belum ya. Oh, lanjut. Nah, sekarang Bama minta kepada kalian setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Mau kelompok mana dulu yang mau ke depan? Ya, kelompok pertama dulu ya. Silakan maju ke depan semuanya. Lalu bacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ke tengah maju ke depan.
ini. 1. Ciri-ciri pantun pada animasi video. 1. Baris terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8, 12 kata. Baris 1 dan 2 disebut sampira. Baris 3 dan 4 disebut isi. Bersejarah ABAB. 2. Bunyi sampiran pantun pada video animasi. Bersinar teriksa matahari bagai api panas membara. 3. Bunyi bagian isi pantun pada video. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. 4. Buatlah satu pantun nasihat. Kawan lama tak berjumpa, silaturahmi tak pernah dijaga. Keluar rumah harus menyapa, bertamu ada bertetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, yang telah menyampaikan hasil diskusinya melalui LKPD. Nah, sekarang sebelum lanjut ke kelompok yang lain, Bapak mau minta pendapat dulu dari kelompok lain. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain tentang hasil dari kelompok pertama? Bagaimana tanggapannya? Baik. Apakah pantunnya menarik atau tidak? Menarik. Ya, ya, kita lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Turmuji. Saya dari kelompok 3. Di sebelah kanan ada Alika dan Azkia. Di sebelah kiri saya ada Zahira dan Kaiz. Saya akan membacakan presentasi saya hasil diskusi. Ciri-ciri pantun pada animasi video. 1. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Bersajak ABAB. Bunyi sampiran pantun pada video animasi. Bersinar terik sang matahari, bagian api panas membara. Bunyi bagian isi pantun pada video. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Buatlah satu pantun nasihat. Orang susah harus ditolong, berbuat baik membawakan cinta. Hidup rukun, gotong royong untuk melestarikan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2 hasil dari kelompok 3? Pantunnya baik. Nah, menarik tidak? Menarik. Nah, sekarang dari tadi kalian melihat penjelasan dari video, kalian mengerjakan LKPD secara dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian mau membuat pantun? Mau. Bisa membuat pantun? Bisa ya. Nah, sekarang kita bahas ya tentang LKPD yang tadi kalian kerjakan bersama-sama dengan melihat video yang diputar tadi ya. Yang pertama itu tadi apa? Ada ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu apa saja? Bagus, tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok ini ya. Semuanya bagus berubah mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang selanjutnya di sini Bapak akan memberikan pemahaman, penguatan dan materi yang barusan ya, tadi tentang pantun. Jadi pantun itu sebuah karya sastra lama ya, yang masih berkembang sampai sekarang, juga terikat oleh aturannya gitu. Yang keduanya ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya tadi teh? Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun teka-teki itu berisi tentang apa? Pertanyaan. Berisi tentang pertanyaan. Terus ada pantun apa lagi? Pantun jenaka itu berisi tentang apa?
kita akan masuk ke bagian penilaian evaluasi ya. Bapak akan memberikan soal untuk kalian ya untuk dikerjakan masing-masing. Ya, kalau tadi LKPD dikerjakan berdiskusi dengan kelompok, sekarang pengerjaannya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sana ada soal evaluasi. Kalian isi dulu nama, kelas, sama hari tanggalnya, ya. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana belajar hari ini? Materinya tentang pantun. Bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian setelah belajar pantun? Semangat. Apalagi yang timbul dari perasaan kalian setelah belajar pantun hari ini? Selain semangat, gembira. Ya, oke. Jadi materi hari ini tentang pantun itu selain kita mempelajari teorinya juga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sajak. Oke. Selanjutnya karena materi hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa lagi supaya apa? Supaya tadi ya materi yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Doa, siapa yang mau memimpin lagi? Oh, Jijan lagi. Ya, silakan.